Dari San Domingo, rumah kediaman Uskup, saya menyampaikan ucapan selamat pesta Natal kepada semua umat Keuskupan Laratuka, kepada para imam, biarawan-biarawati di mana saja berada. Sekali lagi selamat Pesta Natal, dan tentu saja juga selamat Tahun Baru 1 Januari 2025. Sebagaimana pesan Natal dari KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, bersama dengan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dengan tema "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem", mengajak kita semua untuk bergerak menuju ke Bethlehem untuk menjumpai Yesus, Sang Juru Selamat, untuk bertemu dengan Tuhan yang datang, tinggal bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu merayakan Natal tiap tahun, dan tahun ini dengan tema tersebut mengajak kita untuk memaknai pesan Natal ini. Kita bergerak ke Bethlehem. Di sana kita akan menjumpai Tuhan. Dan Bethlehem itu bagaimana kita melihatnya pada situasi hidup kita sehari-hari. Kita melihat Bethlehem itu tidak hanya tempat yang jauh di tanah Palestina di sana, tapi kita melihat Bethlehem di tempat kita masing-masing, di keuskupan kita, di tanah air kita. Kita menuju ke Bethlehem untuk melihat kehidupan kita sehari-hari, dan Yesus yang hadir datang membebaskan dan menyelamatkan kita. Satu hal yang menarik bagi kita, ajakan ini adalah ajakan yang disampaikan kepada para gembala, orang-orang kecil, orang-orang sederhana, mendapat kabar sukacita dari Tuhan melalui malaikat yang memberitakan kabar kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kabar itu adalah kabar lahirnya Sang Juru Selamat. Tapi hal yang penting dan menarik adalah disampaikan kepada para gembala. Ada petunjuk, ada tanda. Dikatakan kepada mereka, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Menjumpai bayi kecil. Allah yang maha tinggi, maha besar, maha agung hadir di dunia kita dalam sosok bayi yang kecil, bayi yang mungil tak berdaya. Tapi itulah Allah yang datang merendahkan diri, mendekatkan diri dengan kita dalam sosok bayi yang kecil, bayi yang lemah, menghadirkan diri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kita sebagai tanda kasih yang begitu besar, menjadi bayi. Mengajak kita juga, sukacita besar ini. Kalau Allah yang maha besar, maha agung menjadi bayi,
kita semua diajak untuk kembali menjadi kecil, menjadi anak-anak yang Yesus sendiri katakan, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan memiliki kerajaan surga. Natal sukacita mengajak kita kembali bertobat, menjadi anak yang kecil, menyatukan diri dan hidup kita dan menerima Yesus sebagai bayi. Kita menerima Dia, Tuhan kita, dalam spirit kerendahan hati menjadi orang-orang kecil. Bahkan tanda lain yang disampaikan, Dia dibungkus dengan lampu dan terbaring di palungan. Ini tempat yang kita lihat dan kita boleh mengatakan inilah tempat yang paling bukan satu tempat yang terhormat, tapi sangat sederhana, miskin, tempat yang mungkin tidak disukai dan disenangi oleh kita. Tapi itulah pilihan Tuhan, datang ke tempat yang mungkin kita merasa jijik, kita tidak suka. Tuhan memilih tempat di mana menyatakan bahwa Dia miskin, Dia sederhana, Dia dekat dengan kita dalam situasi kita yang paling jelek sekalipun. Tuhan datang menyatakan cintanya kepada kita dan mengangkat kita kembali menjadi anak-anak kesayangan Bapa. Kalau merayakan Natal, kita juga harus memaknai tanda ini, tanda Natal. Kita tidak merayakan hanya di gedung gereja, tapi kita menghadirkan Natal itu dalam hidup kita sehari-hari, dalam spirit kerendahan hati, menjadi bayi kecil, dalam spirit kemiskinan, kesederhanaan. Dan di sanalah solidaritas Allah Tuhan menyatakan itu kepada kita. Tahun ini kita merayakan Natal juga di tengah situasi kita yang memprihatinkan. Saudara-saudari kita yang ada di sekitar Gunung Lewotobi yang menjadi korban dari erupsi letusan Gunung Lewotobi laki-laki, kita tahu bersama, kita alami bersama. Dan dari tempat ini juga saya menyampaikan salam Natal pada saudara-saudari sekalian yang ada di tempat pengungsian, di tenda-tenda yang saat ini mengalami kesulitan dan penderitaan. Terima kasihlah kepada banyak pihak yang telah turut memberikan kasihnya, perhatiannya, ungkapan solidaritas kepada saudara-saudari yang ada di tempat pengungsian, yang mengalami musibah, meninggalkan kampung halamannya, datang untuk menyelamatkan diri di tempat-tempat pengungsian, penampungan. Tentu saja kondisi penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Dalam situasi tempat seperti inilah, kita yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan justru telah memberikan jalan dan contoh bagaimana dengan kita manusia dalam penderitaan kita. Dan Natal boleh kita rayakan sukacita dan kegembiraan ini dalam situasi kita seperti yang dialami saat ini di tempat-tempat pengungsian. Selamat Pesta Natal kepada saudara-saudari umat Tuhan di tempat penampungan yang saat ini juga merayakan Natal. Selamat Pesta Natal. Dan saya mengajak kita semua, seluruh umat, untuk berbagi kasih, memberi perhatian, dukungan pada setiap siapa saja, terutama mereka yang berada dalam kesulitan dan penderitaan. Marilah pertama-tama kita buka hati,
Jadikan hati kita palung bagi kelahiran Yesus. Jadikan keluarga kita tempat di mana Yesus lahir, di dalam rumah tangga kita. Jadikan KBG kita komunitas basis gerejawi. Jadikan paroki kita, jadikan keuskupan kita adalah Bethlehem, di mana Yesus hadir dan mau tinggal bersama-sama dengan kita. Jadikan tanah air kita, Republik ini, Bethlehem, tempat di mana kita hidup bersama berdampingan tanpa beda-bedakan suku, agama, bahasa, kepercayaan, tanpa bedakan status sosial kita. Tapi kita semua adalah satu warga bangsa, hidup berdampingan untuk membangun tanah air kita. Kita jadikan tanah air kita juga Bethlehem bagi kita untuk hidup kita yang lebih baik ke depan. Terima kasih atas perhatian. Sekali lagi, selamat pesta Natal untuk semuanya dan selamat tahun baru. Terima kasih, Tuhan memberkati.